Oke, kita lanjut next. Rema. Ya, ini study marketnya kami, customer profile-nya kami. Sampai hari ini yang terbaru kami lakukan riset ini di bulan Februari ya, Dem ya. Ini bulan Februari kita lakukan riset. Setiap tahun kita lakukan 2 kali riset untuk customer, 2 kali dalam setahun. Februari kita lakukan riset untuk profile customernya kami, untuk di by gender, untuk jenis kelamin perempuan terbanyak hampir 65%. Sisanya adalah konsumen pria atau laki-laki. Lalu untuk kelas bidang pekerjaannya, kebanyakan di sini, nah ini juga jadi hal yang unik di Cito. Di hari biasa di Cito itu hari biasa Senin, weekday Senin sampai hari Jumat, kami itu kebanyakan customernya dengan profil adalah pegawai profesional, kebanyakan pegawai. Jadi kenapa ya? Memang kami secara di sekeliling Cito ini kebanyakan perkantoran. Kekuatan kami sampai hari ini masih sangat bagus di food court, di food courtnya kami. Dulu food court mungkin jadi food court rame dulu. Sekarang masih tetap jadi daya tarik karena orang-orang pegawai di sekitaran Cito ini kalau cari makan masih di Cito, karena pilihannya masih banyak, pilihan menunya masih banyak, pilihan brandnya masih banyak. Terus sambil ngadem istilahnya gitu. Berdasarkan usia, kebanyakan di kami ya rentangnya antara 13 sampai dengan 60. Kalau tadi di weekday banyakkan pegawai, kalau di weekend sebaliknya. Jadi di weekend itu lebih banyak orang bersama keluarga, gandeng anak. Tapi kalau hari biasa gini, kita agak jarang nih nemuin keluarga bawa anaknya jalan-jalan ke Cito, itu jarang. Tapi kalau di Sabtu Minggu justru kebalik, kebanyakan yang bawa anaknya yang datang ke Cito. Kebanyakan juga kenapa female-nya juga lebih banyak, karena kebanyakan ibu-ibu. Apalagi kalau dulu ada hypermart, ya tentu yang paling banyak ibu-ibu yang belanja di sini. Tapi sekarang ini lebih banyak karena nganter atau jemput anaknya sekolah, mampirnya ke Cito gitu sih. Dan secara persentase mungkin nggak berkurang, tapi secara jumlah berkurang jauh. Saat ini ibu-ibu mau belanja kemana kalau ke Cito? Supermarket nggak ada. Mau belanja apa? Ya cuma makanan jadi kali ya, untuk dibawa ke rumah gitu. Untuk kelas berdasarkan pendapatan, kita berada di kelasnya SES B. Sebetulnya ini juga saya agak ragu kalau B plus sudah. Sebetulnya ya kita kelasnya ya C sampai B lah saat ini. Market atau basket size-nya kami, kalau dulu kita bisa PD per orang, basket size-nya itu kayak di Matahari dan di Hypermart, mereka ngitung berapa basket size per customer-nya. Mereka ngitung berapa dalam 1 meter persegi itu terisi berapa orang. Itu mereka bisa hitung itu juga. Kalau di mall ada istilahnya seperti itu cara perhitungnya, sehingga productivity areanya berapa persen, berapa besar productivity areanya, itu yang akan mempengaruhi mereka akan downsize atau malah expand. Nah, basket size-nya dulu di Cito ketika kita masih bagus, kita masih di angka 350 ke atas. Terkecil orang belanja di Cito di kisaran 350.000. Hari ini kita tidak lebih dari 200.000. Turun jauh daya beli per orangnya. Oke. Nah, ini yang tadi saya juga cerita, konsep mallnya Strata Title. Kalau luasan areanya 69 termasuk area parkir dalam mall, tapi kalau luas area yang tersewa atau unit-unit totalnya 36.000, jumlah unitnya 1.318 tepatnya, bukan 1.300. Kalau berdasarkan sertifikat totalnya 2.500 sertifikat. Kalau berdasarkan unit 1.318, berdasarkan sertifikat kepemilikan 2.500 kepemilikan. Anchor tenant kami yang tersisa ada masih Matahari, ada Cinepolis, Cinepolis bioskop satu-satunya di Surabaya, Cinepolis.
dulu sempat mau expand ke area barat tapi tidak jadi. Terus ada Flash Fitness. Flash Fitness ini pertama kali buka di Surabaya di Cito. Untuk mall ya, mereka udah buka di Kebonsari udah lama. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk di mall. Selanjutnya dia sudah mulai tahun lalu 2013 mereka udah mulai expand ke Royal Plaza juga. Flash Fitness dengan luasan yang cukup gede, diambil 1000 meter. Masih ada Mr. Token, ada KFC, ada Hokben, AW, Ricis, dan Happy Kitty. Ke depan kita udah ada deal dengan satu tempat mainan yang cukup gede di bawah untuk mengisi satu areanya bekasnya Hypermart itu ada 2000 meter akan tersewa oleh satu mainan yang sama kayak di Ciputra World brandnya. Mereka akan sewa tempat kita 2000 meter ya. Kami berharap sih pertengahan tahun ini mereka udah mulai fit out sehingga menjelang akhir tahun mereka udah mulai buka. Cito sendiri terintegrasi dengan tadi apartemennya kita operatornya pakai Arya Duta. Terus rencananya sebetulnya bukan Siloam. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, yang kita sekarang ini kumpul bersama ini dulu set plan-nya adalah rencana untuk hotel. Karena tidak tahu developer berpikir mungkin bisnis hotel nggak semenarik dulu, kayaknya menarik rumah sakit deh. Akhirnya diputuskan area ini akan jadi Siloam Hospital. Sekarang sudah ada bangunan di sebelahnya kita persis ini sudah ada bangunan Siloam. Di bawahnya apartemen juga, persis sebelahnya. Ini sudah dibangun semua. Bahkan dulu teman-teman tahu Bapak Ibu sekalian yang sempat ada heboh tuh, Cito mau dipakai rumah sakit darurat COVID. Wah, itu luar biasa waktu itu. Itu beritanya luar biasa. Tenan-tenan semuanya demo, penghuni semuanya demo, nggak terima. Ya wajar, saya pikir wajar ya. Hunian Pak, hunian. Tiba-tiba di bawahnya dipakai rumah sakit darurat COVID waktu itu. Padahal waktu itu belum. Jadi kalau boleh cerita sedikit, waktu itu ada sedikit miss antara wali kota yang lama waktu itu. Wali kota yang lama itu